Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleha? Sehat ya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi kita di sini di forum keputrian SMP Bina Insan Mandiri. Hari ini tema kita adalah dalil adanya Allah. Sebelum kita mulai, mari yuk sama-sama kita bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Soleha. Judulnya adalah dalil adanya Allah. Hari ini kita berbicara masih ya bagian kedua, dalil adanya Allah. Ada apa di sana? Yuk kita bahas sama-sama ya, Nak, ya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Dalil adanya Allah. Kemarin kita sudah bahas 1, 2, 3 ya. Satu yang kedua ya. Dalil adanya Allah. Yang ketiga di sini kita akan membahas tentang dalil akli ya. Kalau kemarin sudah 2, jadi hari ini kita tambah lagi dalil akli. Allah itu ada, dalil aklinya apa? Di sini akal memiliki keistimewaan berupa kemampuan membuat kesimpulan dari data-data ya. Biasanya akal itu ngumpulin data-data. Habis itu kumpulin data-data, maka membuat kesimpulan. Kesimpulan inilah yang akan menghadirkan berbagai hakikat penting yang sangat dibutuhkan manusia dalam beragam. Seorang Arab Badui suatu ketika ditanya tentang keberadaan Allah, lalu dia menunjuk seonggok kotoran unta sambil balik bertanya, "Tahukah Anda kotoran apakah itu?" "Kotoran unta," jawabnya. Sang Badui kemudian bertanya lagi, "Apakah Anda melihat untanya?" "Tidak." Sang Badui bertanya lagi, "Lalu bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa kotoran itu adalah kotoran unta tanpa tahu adanya unta?" Jawabnya adalah dengan melihat ciri-cirinya. Sang Badui kemudian berkata, "Lihatlah ke atas dan lihatlah alam semesta. Jika kotoran unta menunjukkan adanya unta, tanpa harus terlihat untanya, apakah tidak cukup bahwa alam semesta ini menunjukkan adanya pencipta tanpa harus terlihat sang pencipta, dialah Allah." Ya. Kalau dari kotoran biasanya nih, ini pasti kalau di depan rumah ya mungkin kadang-kadang ada yang rumahnya kecil, ada dekat kontrakan ya, banyak kucing liarnya, pasti suka memberi kesimpulan. Nih biasanya kucing nih yang di sini nih. Nah, udah tahu tuh ya. Karena biasanya akal itu mengumpulkan data-data. Nih yang biasanya begini nih, pasti akan begini. Nah, ya. Begitu pun dengan Allah. Tanpa harus dilihat bentuknya Allah. Tapi dengan mengetahui adanya alam semesta ini, begitu hebatnya ciptaannya, pasti ini ada yang menciptakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Pasti orang berakal yang akan berpikir, langit ini hebat ya. Langit ini maha sempurna ya. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu pasti yang sangat sempurna. Siapakah dia? Adalah pasti Allah ya. Yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingat Allah semasa mereka berdiri dan duduk, semasa mereka berbaring, mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, "Wahai Tuhan kami,
Tidakkah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia? Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Nah, ada kajian ilmiah dari seorang sains modern, ya. Apa itu? Kurangnya oksigen di langit. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah sedang mendaki langit. Ini dikisahkan, ya nak ya, dahulu orang-orang beranggapan bahwa orang yang naik ke atas merasa sesak napasnya karena udara buruk yang tidak sehat. Tetapi manakala manusia berhasil membuat pesawat ruang angkasa yang super canggih, dia mampu naik ke langit. Diketahuilah bahwa orang yang naik ke langit dadanya terasa sesak, bahkan amat sesak. Dikarenakan apa? Dikarenakan udara oksigen berkurang dan bahkan hampa. Karena itu para astronot harus memakai tabung oksigen ketika mengangkasa. Nah, ini adalah kajian sains modern. Berarti benar ya, Allah berbicara dalam surat Al-An'am. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah sedang mendaki langit. Nah, ini ya, jadi kajian sainsnya. Berarti di langit itu sesak. Kalau kurang oksigen, makanya astronot itu butuh oksigen. Nah, ini yang menunjukkan dalil aklinya bahwa Allah itu memang ada. Ya. Allah sang maha hebat ya. Karena dari sains modern saja sudah bisa dibuktikan. Nah, mudah-mudahan ini tambah meyakinkan kita ya. Itu dalil yang ketiga, ya. Dalil yang keempatnya, di sini adanya dalil wahyu. Kalau tadi dalil akal, yang biasa menyimpulkan data-data ya, manusia itu dikumpulkan data-data maka berkesimpulan. Ya, makanya ketika harus melihat anak ini rajin atau tidak, dikumpulkan data-datanya, dilihat ngerjain tugas nggak. Kalau ngerjain tugasnya rajin, pasti ini menunjukkan nih anaknya rajin ya, karena manusia menghukumi sesuatu yang zahir ya. Nah, tadi dalil akal menunjukkan Allah itu ada melalui data-data dan membuat kesimpulan. Yang keempatnya apa? Dalil al-wahyu. Pendekatan dalil akal hanya sampai pada kesimpulan adanya zat gaib yang berada di balik alam semesta ini. Namun siapakah dia? Teks wahyu Al-Quran memperkenalkannya dengan sangat jelas. Ayat-ayat Al-Quran telah menunjukkan kepada kita akan keberadaan Sang Maha Pencipta. Ayat-ayat yang terangkai dalam Al-Quran merupakan untaian mukjizat untuk menunjukkan keberadaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat berikut ini, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia sengaja menciptakan Arsy. Dia tutup malam dengan siang yang mengikutinya dengan cepat. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya Allah. Ketahuilah, mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Ya. Kalau tadi dalil akan membuat kesimpulan, ini dalil wahyunya dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Bersyukur ya anak ya, kita termasuk golongan orang-orang Islam yang Allah ciptakan menjadi orang Islam. Lalu Allah berfirman lagi, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Wah, lagi-lagi Allah berbicara, mengingatlah sholat ya. Jadi harus sholat kalau mau mengingat Allah. Sebagai bukti syukur, kita mengingat Allah yaitu dengan cara apa? Sholat. Ya. Bahkan di sini Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14, Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Al-Quran surat Toha ayat 14.
Hari ini pun kita dicenangkan, kita dikagumkan dengan peristiwa musibah Semeru yang sedang viral. Ada yang lihat nggak? Ya, mudah-mudahan ada yang lihat ya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ternyata rumah itu rumah yang paling utuh di antara rumah-rumah lain. Lalu ditanya, amalan apa yang dilakukan si pemilik rumah ini? Kok sampai-sampai di antara tetangga-tetangganya hancur nih rumahnya, tapi dia tetap rumahnya berdiri kokoh. Ternyata apa nak? Ternyata si bapak ini memiliki amalan sholatnya tidak pernah ditinggal. Wah, subhanallah. Semoga ini tambah meyakinkan kita. Kadang-kadang Allah memberikan kita jalan dengan cara menunjukkan orang soleh. Allah berikan terang-terangan, ya. Ini rumahnya tidak hancur pada saat musibah terjadi karena dia selalu istiqomah dalam sholatnya. Tetapi Allah juga kadang menyempurnakan kebaikan seorang hamba dengan cara mungkin dia juga wafat dalam musibah itu, tapi Allah sempurnakan nanti pahalanya ketika di surga. Ya. Tapi hari ini kita dicenangkan dengan kisah ini. Dan satu kisah lagi yang kita sangat miris. Alhamdulillah di antara kita mungkin kalian yang alhamdulillah diberi paras cantik, ya. Subhanallah, syukur kepada Allah dengan selalu menjaga salat. Karena Allah pun berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan mengokohkan diri kita. Ya, menolong dalam arti apa? Karena Allah memerintahkan sholat, begitu lembutnya Allah berbicara dengan bahasa yang begitu lembut. Yaitu, kalau kamu menolong, maka aku akan menolong kamu. Bahasanya indah ya Allah ya. Bahasanya santun. Makanya kita diajarkan untuk menjadi santun. Sholat merupakan perintah Allah. Kalau kita senantiasa mengerjakan sholat, berarti kita sedang menolong agama Allah. Ya. Menyebarkan sholat di muka bumi ini dan memberikan contoh buat kaum muslimin yang lainnya. Dan Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma." Ketika dalil akal sini sudah meyakinkan kita bahwa Tuhan itu Allah, dalil wahyu juga sudah meyakinkan kita bahwa adanya Allah. Mudah-mudahan ini semakin mengokohkan diri kita untuk semangat beramal soleh. Apa hubungannya? Ya, dalam ayat ini Allah berfirman, barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan diberlakukan tidak adil dan tidak pula akan pengurangan haknya. Jadi kita harus mencari apa-apa yang Allah cintai melalui amal soleh kita. Kalau hari ini masih diberikan umur, berarti kita bersyukur, yuk beramal soleh. Melihat di tetangganya ada yang sunatan masal. Kalau memang ada rezeki, yuk datangin. Kita gembirakan dia, kita bahagiakan dia. Bisa jadi memang ibunya sudah sedih banget ya, mau nyunatin tapi nggak ada duit. Kita datang menjenguknya dalam rangka mengokohkan dirinya bahwa anak ini sudah bisa menjalankan syariatnya Allah. Ya. Dan amal-amal soleh yang lainnya. Membantunya kita orang tua, semangat. Karena ini adalah amal soleh. Kita sedang mengisi pundi-pundi amal soleh kita. Kita sedang menabung pundi-pundi amal soleh kita. Ya. Jadi tambah semangat ibadah ketika kita sudah semakin mengenal Allah, ma'rifatullah, melalui dalil akal dan dalil wahyu ini. Begitupun apa? Menjaga sholat kita ya. Jadi yang hari ini masih bolong-bolong sholatnya, yuk tambah semangat untuk beribadah, untuk menjalankan sholat. Karena sholat itu menghubungkan diri kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sang Pemilik kita. Kalau kita merasa bersyukur sebagai seorang beriman, maka kita dirikan sholat. Karena dengan sholat kita sedang berhubungan dengan Allah, sedang berinteraksi dengan Allah, memohon lagi sama Allah. Ya, jadi jangan lupa punya HP, lihat HP, jangan lupa telepon kalian juga. Kalau telepon kalian di mana? Di 244 34 ya. Apa itu? Sholat 5 waktu. Jadi jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Yang masih bolong-bolong, ayo semangat. Yang sholat subuhnya juga suka kesiangan, ayo semangatin ya. Oke, tadi dalil akal, dalil wahyu. Yang sekarang kita berbicara tentang dalil at-tarikh, yaitu dalil sejarah. Ada apa nih dalil sejarah? Ternyata di dalil sejarah ini kita bisa tahu ya, peninggalan situs sejarah yang masih dapat kita saksikan hingga kini menunjukkan adanya kepercayaan umat manusia akan keberadaan Tuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang perjuangan Rasulullah, kita bisa tahu dari mana? Tadi dari ayat, selain dari dalil Al-Quran yang kita tahu cerita kisah-kisahnya. Ternyata dengan dalil sejarah pun bisa menunjukkan bahwa adanya Ka'bah ya, sebagai simbol dulu menjadi ritual yang diadakan oleh kaum musyrikin untuk menyembah ya, menunjukkan adanya kepercayaan umat manusia akan keberadaan Tuhannya. Berarti manusia itu butuh Tuhan ya, yang dia abadikan dengan cara kaum musyrikin Arab waktu itu ritual di depan Ka'bah. Dan ada candi Borobudur, ada pagoda ya. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah yang Allah berikan ini semakin meyakinkan kita ya, bahwa adanya Allah ya, dari sejarah ini. Oke anak soleha, ini dalil kelima ya. Berarti kemarin ada dalil fitrah, ada dalil dururi ya. Yang sudah dalil fitrah dan dalil dururi, dalil akal, dalil wahyu dan dalil tarikh yang kelima. Kita berada dalam kesimpulan ini ya. Kesimpulannya apa? Ma'rifatullah ternyata merupakan jalan pembuka mengapa kita perlu ibadah kepadanya dan mengapa jalan yang kita ambil dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari di alam fana ini. Kita harus memahami apa? Kita harus memahami ma'rifatullah. Kita harus memahami dan mengenal Allah dengan benar melalui sandaran yang benar pula dalam pandangan Islam. Faktor iman kepada yang gaib yang tak dapat kita lihat dengan mata kepala merupakan faktor yang dominan dalam upaya mengenal Allah. Di samping faktor akal dan ayat-ayat Allah yang diturunkan melalui utusannya dan juga yang terhampar di seluruh alam ini, pengenalan Allah yang benar akan menghasilkan peningkatan iman dan takwa ya. Jadi mudah-mudahan dengan semakin memahami ini, nambah iman dan takwa kita. Juga pribadi mereka dan bebas yang membebaskan kita dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada pencipta makhluk. Yang masih sampai saat ini masih menghambakan diri kita dengan makhluk. Contohnya apa? Mengidolakan artis Korea sampai berlebih-lebihan ya. Mudah-mudahan dengan mengkaji ini semakin membebaskan bahwa kita butuh Allah dan kita semakin yakin dengan Allah, jadi amal soleh kita semakin mantap ya. Dengan mengenal Allah akan tumbuh ketenangan, keberkatan dan kehidupan yang baik serta di akhirat dibalas dengan syurga. Jadi segala amal soleh yang kita perbuat ini tidak akan sia-sia. Ini ada janji Allah yang akan kita
peroleh, yaitu surga. Ya. Ada banyak hal yang menyebabkan manusia tak mengenal Allah dan tak mau mengakui keberadaannya. Kemarin kita sudah bahas ya, ada yang karena kesombongannya, sombong karena ngerasa aku kan sudah mengatakan ini, masa aku mau dikalahkan. Nah, untuk mengatakan Allah itu ada, lalu buat lalai ya, karena rasa capek ngerjain ibadah ini, toh belum tentu ngerasanya ya Allah akan membalas. Nah, keraguan-keraguan ini lalu bodoh karena kita tidak pernah mengkaji, bisa jadi karena jadi membuat kita tidak tahu benarkah Allah itu ada, ragu-ragu, ada rasanya ragu-ragu ya. Kemarin yang menyebabkan kita tidak mengenal Allah, adanya rasa ragu-ragu di dalam hati kita, benarnya sih Allah ada, kayaknya nggak yakin deh. Nah, padahal banyak sekali dalil yang menguatkan keberadaan Allah dan meyakinkan kita untuk beriman kepadanya. Tanda kekuasaannya bukan terdapat di alam semesta ini, bahkan dalam diri kita hal itu tampak dengan jelas. Contohnya nih ya, yang dicontohkan ini sebuah garis bahwa ini menunjukkan adanya Allah. Di garis tangan kita tertulis 81 dan 18 yang jika jumlahkan menjadi 99, di mana 99 adalah jumlah nama atau sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Nah, ini jadi tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kewujudnya Allah itu ditampakkan dengan alam semesta ini, dan juga ada dalam diri kita, salah satunya melalui jari ini yang sudah kita bahas ya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, dan apakah rukmu tidak cukup, bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu. Pada akhirnya pemahaman pada ma'rifatullah akan menjadi furqan, pembeda antara orang-orang yang beriman dan yang mengingkarinya. Moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan saja untuk lebih kenal kepadanya, tapi juga dapat lebih meningkatkan iman dan takwa kita, agar kita semakin tentram. Karena janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi dengan mengkaji ini, mudah-mudahan pun membuat kita semakin istiqomah, semangat dalam beribadah. Kalau kita sudah istiqomah dalam beribadah, maka janji Allah, tatanazzalul malaika, akan datang malaikat mendatangkan rasa ketentraman dalam diri kita untuk menghadapi kehidupan ini, untuk terus istiqomah tetapi merasa tetap tentram dengan janji-janjinya Allah. Ya. Mudah-mudahan sekelumit ini memberi keyakinan kita, kemantapan kita dalam beribadah. Semakin kita semangat, semakin bangga kita dengan agama kita, bersyukur kita dengan agama Islam, terus memantapkan keimanan kita, belajar di sekolah, kita semuanya yakin ini adalah kita sedang mengisi pundi-pundi amal soleh kita yang akan diganjar Allah. Demikian sekelumit yang Ibu sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan astagfirullahaladzim, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.